Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita diuji dengan tetangga yang tidak selalu menyenangkan. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menanggapi tetangga yang berperilaku buruk? Video ini akan mengulas secara mendalam etika Islam dalam menghadapi tantangan ini. Mari kita eksplorasi bersama 5 cara membalas tetangga yang jahat atau zolim menurut hukum-hukum Islam. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, bersabar dalam 5 hari. Bersabar adalah kunci utama dalam menghadapi tetangga yang jahat. Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 17, Allah berfirman, "Dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, sesungguhnya hal itu termasuk urusan yang agung." Sabar dalam menghadapi kesulitan bukan hanya mendatangkan ridho Allah, tetapi juga memperkuat jiwa dan keyakinan kita terhadap ketentuan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kesabaran adalah bukti kekuatan jiwa dan keyakinan terhadap ketentuan Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, di mana Rasulullah bersabda bahwa ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah, salah satunya adalah seseorang yang disakiti oleh tetangganya, dan dia bersabar selama 5 hari hingga meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa besar pahala kesabaran dalam menghadapi gangguan dari tetangga. Kesabaran tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga menjadi perlindungan diri dari tindakan yang tidak terpuji. Al-Quran dalam surat Al-Asr ayat 1-3 menegaskan pentingnya kesabaran dalam hidup. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini menggarisbawahi bahwa kesabaran adalah salah satu dari beberapa hal yang dapat menyelamatkan manusia dari kerugian besar di dunia dan akhirat. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bersabar, Allah akan memberikan kepadanya kesabaran. Tidak ada pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran." Ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah anugerah yang sangat besar dari Allah dan harus selalu dijaga dan dilatih dalam menghadapi berbagai cobaan, termasuk gangguan dari tetangga. Kedua, menaklukkan sisi lemahnya. Menaklukkan sisi lemah tetangga yang jahat dapat dilakukan dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Ada kisah menarik tentang Rasulullah dan seorang Yahudi yang kerap berlaku buruk kepada beliau. Setiap kali Rasulullah lewat di depan rumah Yahudi tersebut untuk menuju masjid, beliau selalu dilempari kotoran. Namun, Rasulullah tidak pernah menunjukkan kemarahan atau dendam. Sikap sabar dan tenang beliau menjadi contoh bagi kita semua dalam menghadapi perlakuan buruk dari tetangga. Suatu hari, ketika Rasulullah lewat dan tidak ada lemparan kotoran, beliau bertanya kepada seorang tetangga Yahudi tersebut, "Apa yang terjadi dengan pemilik rumah ini?" Tetangga itu menjawab, "Dia sedang terbaring sakit." Rasulullah lantas meminta untuk diantarkan ke rumah Yahudi tersebut untuk menjenguknya. Hal ini menunjukkan kepedulian dan kasih sayang Rasulullah, bahkan kepada mereka yang berbuat jahat kepadanya. Kemudian, Yahudi itu terkejut melihat Rasulullah datang dan mengira beliau hendak membalas dendam. "Mengapa Anda harus menunggu sampai aku sakit untuk membalas dendam terhadapku? Mengapa Anda tidak datang ketika aku masih sehat?" kata Yahudi tersebut. Namun, Rasulullah menjelaskan bahwa kedatangannya semata-mata untuk menjenguknya yang sedang sakit. Sikap lembut dan tulus Rasulullah meluluhkan hati Yahudi tersebut, yang kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sikap sabar dan kasih sayang dapat mengubah hati seseorang, bahkan yang paling keras sekalipun. Rasulullah sangat memperhatikan orang sakit. Banyak hadis yang menguraikan keutamaan menjenguk orang sakit, termasuk dalam hak-hak muslim atas saudaranya. Ia hendaknya membalas salam, menjenguk orang sakit, menghadiri pemakaman, memenuhi undangan, dan mendoakan seseorang ketika bersin. Muttafaqun alaih. Keutamaan ini menunjukkan betapa pentingnya sikap peduli dan kasih sayang dalam Islam,
yang dapat menjadi senjata ampuh dalam menaklukkan sisi lemah tetangga yang jahat. Ketiga, berdoa untuk kebaikan mereka. Berdoa untuk kebaikan tetangga yang jahat merupakan cara Islami yang sangat dianjurkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad mengajarkan, doakan kebaikan bagi mereka yang berbuat salah kepadamu, dan berdoalah kepada Allah untuk membimbing mereka. Doa adalah senjata bagi orang beriman dalam menghadapi kesulitan dan gangguan dari tetangga yang jahat. Dengan mendoakan mereka, kita berharap agar Allah memberikan hidayah dan memperbaiki perilaku mereka. Dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 34, Allah berfirman, dan tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu membalas kejahatan dengan kebaikan, karena kebaikan yang kita berikan dapat meluluhkan hati orang yang jahat kepada kita. Para sufi seperti Robiah al-Adawiyah dikenal telah mendoakan orang-orang yang menyakitinya sebagai bentuk kasih sayang dan pembebasan dari rasa benci. Ini adalah contoh nyata bagaimana doa dapat menjadi bentuk kasih sayang yang tulus dan efektif dalam menghadapi tetangga yang jahat. Doa tidak hanya menenangkan hati kita, tetapi juga membuka pintu hidayah bagi mereka yang berbuat jahat. Dengan berdoa untuk kebaikan mereka, kita tidak hanya menunjukkan akhlak yang mulia, tetapi juga mengikuti sunnah Rasulullah. Berdoa adalah cara kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, dengan keyakinan bahwa Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dalam memberikan keputusan terbaik bagi setiap hambanya. Ini adalah bentuk penghambaan yang tinggi, dan menunjukkan kesabaran serta keikhlasan kita dalam menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Keempat, berdoa agar tidak bertetangga di akhirat. Kita juga dianjurkan untuk berdoa agar tidak bertetangga dengan orang yang jahat di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa dua orang yang pertama kali akan berseteru pada hari kiamat adalah dua tetangga. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga di dunia, karena dampaknya akan berlanjut hingga akhirat. Oleh karena itu, kita dapat berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari teman-teman yang tidak baik di dunia ini dan di akhirat." Doa ini menunjukkan permohonan kita kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh buruk tetangga yang jahat, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan doa ini, kita berharap agar Allah memberikan kita lingkungan yang baik, dan membawa kita bersama orang-orang yang soleh di akhirat nanti. Doa ini juga mencerminkan keinginan kita untuk selalu berada dalam lingkungan yang positif dan mendukung dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, tetangga yang baik dapat menjadi penopang kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan berdoa agar dijauhkan dari tetangga yang jahat di akhirat, kita menunjukkan keinginan untuk selalu berada di lingkungan yang mendukung ketaatan kepada Allah. Selain berdoa, kita juga harus berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga di dunia ini. Berbuat baik kepada tetangga, bersabar atas gangguan mereka, dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga. Dengan begitu, kita berharap bahwa di akhirat nanti, kita akan dijauhkan dari perselisihan dengan tetangga dan diberikan kedudukan yang baik di sisi Allah. Kelima, membalas kejahatan dengan keadilan atau kisos. Membalas kejahatan dengan keadilan atau kisos adalah cara terakhir yang diperbolehkan dalam Islam, namun harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." Ayat ini menjelaskan bahwa kisos adalah bentuk keadilan yang diatur dalam Islam, namun tetap dalam batasan yang adil. Kisos mengatur bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah juga mengajarkan untuk lebih banyak memberikan maaf dan berusaha mencari jalan damai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, beliau bersabda, "Tidak ada kisos dalam luka-luka kecil, tetapi orang yang melakukan kejahatan harus membayar diat, ganti rugi, dan harus memberikan maaf." Pendekatan memberikan maaf
adalah yang lebih banyak dianjurkan dalam Islam, karena mencerminkan sifat pemaafan Allah. Allah selalu mengajarkan umatnya untuk memaafkan dan menunjukkan kasih sayang, bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan perdamaian dalam menghadapi konflik dengan tetangga yang jahat. Para ulama berpendapat bahwa meskipun kisos diizinkan sebagai bentuk keadilan yang diberikan kepada korban, lebih baik lagi jika seseorang mampu memberikan maaf dan menghindari konflik yang lebih besar. Memberikan maaf bukan hanya sebagai bentuk kedermawanan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, serta menjaga ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, Islam mengajarkan untuk selalu mengutamakan maaf dan pemaafan sebagai bentuk tertinggi dari akhlak mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap Muslim. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.